Anak-anak yang diberkati Tuhan, semuanya pasti sudah bersedia untuk mendengarkan cerita Alkitab pada hari Minggu saat ini. Inang tadi berangkat dari rumah dengan penuh sukacita. Inang lari cepat-cepat datang ke gereja karena rindu memberitakan firman Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu yang ganteng, yang cantik, dan yang baik, yang sudah mempersiapkan Alkitabnya di rumah. Maka Inang mau mengajak kita untuk berdoa sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab. Ayo anak-anak yang baik, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, atas berkat-Mu yang selalu mengalir dalam kehidupan kami, menuntun kami untuk menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita. Saat ini kami telah siap sedia untuk mendengarkan cerita Alkitab. Biarlah firman-Mu itu dapat bertumbuh dan juga berbuah di dalam hati dan pikiran kami, dan kami menunjukkannya di dalam perilaku kami juga. Berkati kami saat ini yang akan mendengarkan. Di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Sekarang, karena kita sudah berdoa, kita buka Alkitab ya. Di mana tertulis untuk cerita Alkitab pada minggu ini? Yaitu dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-29. Kita sama-sama membaca ya. Inang pendeta dari gereja ini, anak-anak sekolah minggu yang baik hati, tentunya dari rumah masing-masing. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikian firman Tuhan. Yeay, Tuhan Yesus bangkit. Inilah sukacita Inang Pendeta pada saat ini. Dan Inang Pendeta tidak mau bersukacita sendirian. Inang Pendeta harus ditemani anak-anak sekolah minggu dari rumah. Karena Inang Pendeta bersukacita sebab Yesus bangkit. Yesus mengalahkan kematian. Yesus mengalahkan orang-orang yang sudah terkubur. Artinya Yesus itu menang. Inang bangga punya Yesus yang bangkit. Dan pada saat kubur kosong membuktikan dia hidup, disitulah orang-orang Kristen bersemangat memuji Tuhan. Setelah itu Maria Magdalena yang melihat beserta dengan perempuan lain ke kuburan,
ternyata kuburan Yesus itu kosong di situ awalnya. Dan Maria Magdalena pun mendapatkan pesan, "Tidit," gitu kan. Kemudian apa katanya? "Sampaikan kepada murid-muridku," kata Tuhan Yesus. Dan Maria Magdalena pergi pun mencari. Mencari siapa? Murid-muridnya dong. Kemudian mengatakan, Tuhan Yesus bangkit. Bahwa Tuhan Yesus tidak ada lagi di kuburan. Maria Magdalena dengan semangat menyampaikan kabar baik ini supaya murid-murid yang lain juga mau menyampaikan kabar baik itu. Dan ternyata Tuhan Yesus tidak hanya menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena, tetapi Tuhan Yesus juga di beberapa hari kemudian ia menampakkan diri kepada murid-muridnya langsung. Tapi ada sesuatu yang aneh ini. Kenapa? Karena ada satu murid Tuhan Yesus yang tidak bersama-sama dengan murid-murid yang berkumpul. Siapakah dia? Yaitu yang bernama T H O M A S. Ayo, siapa yang bisa membaca? Yaitu Thomas. Thomas yang disebut dengan Didimus adalah satu orang murid Tuhan Yesus yang paling sulit untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus itu telah bangkit. Dia ragu-ragu untuk percaya kalau belum melihat. Jadi seolah-olah matanya tertutup, mata hatinya tertutup, tidak mau menerima kabar sukacita bahwa Tuhan Yesus itu bangkit dari kematian. Dan akhirnya murid-murid yang lain yang sudah melihat Yesus menampakkan diri memberitahukan kepada Thomas. Namun Thomas pun tidak percaya. Kita saksikan dulu ya bagaimana kira-kira peristiwanya pada saat itu. Salah seorang dari ke-12 murid, Thomas yang disebut si kembar, tidak ada ketika Yesus datang. Maka murid-murid lain memberitahukannya, "Kami telah melihat Tuhan." Jika aku belum melihat bekas luka karena paku pada tangannya dan meletakkan jari pada luka itu, juga meletakkan tangan pada lambungnya, aku tidak percaya. Seminggu kemudian murid-murid Yesus berkumpul lagi di tempat yang sama. Dan Thomas ada juga bersama mereka. Pintunya terkunci, tapi Yesus datang dan berdiri di situ. Damai menyertai kalian. Letakkan jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan letakkan di lambungku. Jangan ragu-ragu, percayalah. Tuhanku dan Allahku. Engkau percaya karena melihat aku. Berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihatku. Masih banyak lagi keajaiban lain yang dilakukan Yesus di hadapan murid-muridnya yang tidak ditulis dalam kitab ini. Tetapi semua ini ditulis supaya kalian percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Dan karena percaya kepadanya, kalian memperoleh hidup. Setelah kita mendengar tadi dan melihat videonya, kita melihat bahwa si Thomas itu mengatakan, sebelum aku melihat bekas paku pada tangan Tuhan Yesus, sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas paku tadi itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambung Tuhan Yesus, aku tidak akan percaya. Namun
Tuhan Yesus tidak berhenti pada rencananya yang ingin menyampaikan kabar baik. Tuhan Yesus pun menampakkan dirinya sewaktu murid-murid kembali berkumpul. Dan Thomas terkejut. Tuhan Yesus mengatakan apa? Ini nih tanganku, cucukkan saja kalau kau tidak percaya. Akhirnya setelah Thomas melihatnya, apa yang terjadi? Dia langsung bertekuk lutut dan menyampaikan, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Disinilah terlihat bahwa Thomas itu sudah dibukakan matanya, sudah dibukakan mata hatinya dan mau menerima kabar sukacita. Tuhan Yesus itu telah bangkit dan mengalahkan kematian. Dan Tuhan Yesus itu mengingatkan untuk murid-muridnya dan untuk orang-orang yang pada saat ini orang Kristen yang baik hati mengatakan demikian. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Gitu ya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu harus diingat. Jangan pula anak sekolah minggu mengatakan, aku gak percaya Tuhan Yesus bangkit. Gak kulihat kok. Aku gak percaya Tuhan Yesus itu hebat. Aku gak melihat kok. Padahal dia sudah merasakan berkat Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupannya yang menyelamatkannya dari dosa. Seharusnya siapa yang dihukum? Inang pendeta. Siapa lagi? Anak sekolah minggu. Siapa lagi? Guru-guru sekolah minggu. Karena apa? Karena dosanya terlalu banyak. Maka Tuhan Yesus hadir dengan membawa sukacita dan juga mengasihi anak-anak sekolah minggu. Serta Tuhan Yesus mau, anak-anakku jangan ragu ya. Kalau Tuhan Yesus itu selalu beserta kita. Kalau mau ujian, kalau mau berdoa, kalau mau mengharapkan agar diberikan kesembuhan, kalau mau diberkati Tuhan dalam perjalanannya, ingat jangan ragu-ragu setengah-setengah hatinya. Kalau setengah-setengah dikasih orang tua kasih sayang nggak seru kan? Maka mari sayangi Kristus dan jangan ragu. Tuhan Yesus itu selalu mengasihi anak-anak sekolah minggu dan selalu tahu apa yang dibutuhkan anak-anak sekolah minggu dan seluruh orang Kristen. Tuhan Yesus juga tahu apa yang diharapkan inang pendeta. Tuhan Yesus juga tahu apa yang diharapkan kakak abang guru sekolah minggunya. Maka apa yang kita lakukan? Saat ini dikatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tuhan Yesus akan memberkati anak-anak sekolah minggu yang imannya teguh, yang imannya mau bertumbuh dan juga berbuah banyak. Oke, jadi semuanya yang sudah mendengarkan cerita Alkitab harus tetap percaya Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus yang menyelamatkan, Tuhan Yesus yang memberikan apa yang kita perlu. Amin. Kita kembali berdoa. Kita melipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan kabar sukacita pada cerita Alkitab minggu ini. Kami telah merasakan berkat-Mu bahwa Engkau memberikan Injil-Mu kepada seluruh orang Kristen. Dan saat ini Tuhan, kami juga mau menjadi saksi-Mu dan kami mau percaya kepada Engkau. Tuhan, jauhkan kami dari sikap atau sifat yang ragu-ragu. Tetapi biarlah iman kami tetap bertumbuh, tetap berbuah, dan tidak goyah. Karena kami mau menunjukkan kami adalah anak-anak sekolah minggu yang menjadi laskar Kristus. Tuhan berkati kami
dalam mengikuti kebaktian setiap minggunya. Berkati kami dalam mengikuti pelajaran yang harus kami dengarkan dari rumah. Berkati kakak abang guru sekolah minggu, semua parhalado, begitu juga teman-teman kami yang tidak dapat kami jumpai setiap minggunya. Tuhan pasti berikan kesehatan terkhusus untuk orang tua kami yang mencari nafkah setiap hari. Bapa yang baik, inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin.